Advent kedua, Tuhan memenuhi janjinya. Ya Tuhan Juru Selamatku, sudi penuhi janji-Mu. Telah lama tertutup surga, buanglah palang pintunya. Datanglah Tuhan, datanglah, beri kami anugerah. Telah berlangsung berabad, para nabi bernubuat bahwa Dikau akan datang, membawa cahaya terang. Datanglah Tuhan, datanglah, beri kami anugerah. Tuhan akan datang dan tidak akan berlambat. Ia akan menerangi yang tersembunyi dalam kegelapan dan menyatakan dirinya kepada segala bangsa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada Advent kedua ini, kita diajak untuk hidup di jalan terang Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa menyertai langkah hidup kita, sehingga kita senantiasa berada di jalan dan terang Tuhan. Marilah berdoa. Allah, Bapa Maha Penyelenggara, pada masa lalu Engkau telah mengutus para nabi, menjanjikan kedatangan Sang Penebus, Sang Pembebas, Raja Damai, yang akan mengentaskan umat-Mu dari penderitaan menuju hidup sejahtera berkelimpahan. Pandanglah kami, ya Bapa, yang sedang mempersiapkan diri menyongsong kelahiran putra-Mu, agar pantas menyambutnya di gua miskin lubuk hati kami. Ingatkanlah kami bahwa di masa Advent ini bukan hanya kami yang menantikan Engkau, melainkan Engkau juga menantikan kami untuk kembali kepadamu. Sebab Engkau Maha Rahim dan penuh cinta bagi semua orang. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan, sorak-soraklah seluruh bumi. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua penghuninya. Bersoraklah bagi Tuhan, sorak-soraklah seluruh bumi. Sebab Tuhan yang mendasarkan bumi atas laut, menegakkannya atas samudera raya. Bersoraklah bagi Tuhan, sorak-soraklah seluruh bumi. Pembacaan dari kitab Yesaya bab 2 ayat 1-5. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem.
akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Pernahkah kita berada di suatu tempat yang gelap? Salah satu pasti kita berada dalam situasi kegelapan adalah keterbatasan. Ketika kita berada dalam kegelapan tanpa alat penerangan, disitulah kita akan menyadari bahwa sesungguhnya kita bukanlah manusia yang sempurna. Ketika berada dalam situasi yang gelap, jarak pandang yang terbatas, mau melangkah menjadi ragu-ragu, was-was, khawatir kalau nanti jatuh tersandung. Pikiran juga bisa terbatas. Jangan-jangan ada hantu. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu Advent 2 ini ingin agar kita keluar dari situasi kegelapan itu. Jangan paksakan diri berjalan dalam kegelapan, bahwa ada solusi atas keterbatasan hidup kita. Mengapa kita dalam hidup ini takut, khawatir, bimbang, cemas, ragu-ragu, bersedih, haus dan lapar, sakit? Karena kita adalah manusia yang tidak sempurna, yang memiliki keterbatasan. Kita hidup dalam dunia ibarat sedang berada dalam ruang yang gelap. Sebab dunia di mana tempat kita hidup saat ini telah dikuasai oleh kegelapan dosa. Karena dosa itu, kita berada dalam keterbatasan, sehingga kita bisa takut, ragu, bimbang, khawatir. Seperti itulah bangsa Israel dalam nas ini. Mereka takut, was-was akan masa depan mereka untuk bersekutu dengan bangsa lain, untuk mencari selamat, dan kekuatan bukanlah solusi. Firman Tuhan ingin mengingatkan mereka bahwa keselamatan mereka pada Tuhan. Yang membuat mereka takut dan terancam adalah karena mereka hidup dalam kegelapan dosa.
Maka firman Tuhan menyerukan kepada mereka, "Mari berjalan di dalam terang Tuhan. Jika mau selamat dalam kegelapan itu, bertobatlah, kembalilah ke jalan yang benar. Terimalah terang yang dari Tuhan, supaya kamu tahu mau melangkah kemana." Di Gunung Sion di Yerusalem, Nabi Yesaya melihat masa depan yang disediakan oleh Allah. Dia melihat bangsa-bangsa berziarah ke Gunung Sion. Dengan terheran-heran, Nabi Yesaya melihat hal yang menakjubkan, bahwa bangsa-bangsa menempa pedang menjadi mata bajak dan tombaknya menjadi pisau pemangkas. Ya Allah, kami berterima kasih atas sabda-Mu. Melalui Nabi Yesaya, kami diajak percaya bahwa akan terjadi permulaan baru yang tak disangka-sangka. Tolonglah agar kami dapat menempuh jalan baru. Bimbinglah langkah-langkah kami ke masa depan baru itu. Dalam dunia ini masih berlaku hukum rimba. Manusia dan hewan saling bermusuhan. Yang kuat mengalahkan yang lemah. Nabi Yesaya melihat bahwa di masa mendatang kekerasan dan pembunuhan telah berakhir. Serigala tinggal dekat dengan anak domba. Anak sapi dan singa makan bersama-sama. Bayi bermain-main di muka liang ular. Tidak ada lagi kejahatan di atas gunung suci, karena semua dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Allah dan Bapa kami, betapa kami rindukan kedatangan masa damai ini. Tolonglah kami berkat bantuan-Mu agar mengambil langkah untuk hidup rukun. Hentikanlah segala permusuhan. Bantulah kami untuk bergaul dengan sesama dengan penuh persaudaraan. Bantulah kami agar menipis luka di hati hingga lenyaplah dari ingatan kami. Nabi Yesaya melihat dunia Allah yang belum menjadi dunia kami. Namun dunia baru ini hendak menjadi nyata karena Allah yang perkasa berkarya melalui kegiatan kami. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Allah, bahwa Engkau rela mengajak kami kerjasama dengan Dikau, dan kami percaya pada Dikau untuk membaharui dunia. Kami percaya pada Dikau, karena Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendoakan kedatangan kerajaan Allah dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, kita harus selalu siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus.
Maka marilah kita memohonkan berkat Tuhan. Semoga Allah memenuhi hati kita dengan harapan yang kokoh akan janji-janjinya. Amin. Dan semoga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.